Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya dari kelas reguler CPGSD, di mana saya membuat video ini merupakan tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja. Sebelum saya menjelaskan mengenai dimensi perkembangan peserta didik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih arti perkembangan peserta didik itu. Nah, yang pertama, perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Nah, yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan arti perkembangan peserta didik. Jadi, perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan pada seorang anak. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 3 perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Nah, perubahan fisik ini ditandai dengan pertambahan tinggi, berat tubuh, dan pertumbuhan tulang dan otot. Nah, kita ambil sampel. Nah, misalnya perkembangan fisik pada masa awal kanak-kanak. Nah, perkembangan yang paling banyak komponen terjadi pada usia anak. Nah, masa kanak-kanak berada pada usia 3-6 tahun. Masa ini sering disebut dengan masa golden age atau masa emas. Nah, kenapa sih dikatakan masa golden age? Nah, masa golden age dikatakan atau masa emas karena golden age adalah usia anak pada masa awal hidupnya di dunia. Nah, dikarenakan masa 5 tahun pertama usia anak adalah masa kritis. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Nah, faktor-faktornya itu ada 2. Nah, yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam anak itu sendiri. Nah, misalnya faktor gizi. Nah, faktor gizi ini, kebutuhan gizi yang diperlukan pada seorang anak adalah masukan kalori dan protein ditambah dengan perlunya masukan vitamin, zat besi, dan kalsium. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor dari luar. Nah, contohnya faktor lingkungan. Pada saat anak bermain, fisik motorik anak melakukan kegiatan yang dapat merangsang perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Nah, jadi faktor inilah yang dapat mempengaruhi atau yang dapat mendorong perkembangan pada perkembangan fisik pada anak tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya yang kedua, perkembangan kognitif. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Nah, kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf. Nah, selanjutnya tahapan perkembangan kognitif. Nah, yang pertama ada tahapan sensori motorik. Nah, pada tahap ini anak usia 0-2 tahun, anak tersebut pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau objek dan benda. Nah, yang kedua tahap praoperasional. Pada tahap ini anak berusia 2-7 tahun, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan lingkungan. Nah, yang ketiga tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak berusia 7-11 tahun. Nah, anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang didapatkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada tahapan operasi formal. Pada tahap ini anak berusia 11-11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini remaja sudah dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian alternatif yang ada. Perkembangan
perkembangan emosi ini. Nah, tahapan yang pertama itu usia 3 tahun, anak akan semakin terampil mengatur emosinya. Nah, pada 4 tahun sampai 6 tahun, anak juga mulai mampu mengenal orang lain. Nah, pada usia 7 sampai 12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri. Nah, pada usia 12 sampai 18 tahun, remaja ini sudah bisa mengenal dirinya dan juga sudah bisa bergabung kepada teman-teman yang lain, sehingga mulai bisa mengatur emosinya menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan ataupun materi yang selama ini saya dapatkan. Sekian, jika ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.